Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita mulai simulasi pada hari ini untuk mensimulasikan energi lumur dari molekul sederhana. Jadi adik-adik ini tujuannya adalah untuk membangun model molekul sederhana dengan Evershed. Lalu metode yang kita pakai adalah semi empirik PM3. Lalu fokus utama adalah untuk capture energi LUMO atau highest occupied molecular orbital, lalu energi LUMO lowest unoccupied molecular orbital, dan juga menghitung delta energi dari LUMO dan LUMO. Kemudian tujuan yang berikutnya atau tujuan yang terakhir adalah untuk membuat korelasi antara delta E LUMO dengan stabilitas dan juga reaktivitas molekul. Baik, di file yang saya bagi bisa lihat di tabel hasil simulasi. Di situ ada 5 senyawa ya, dari senyawa asam benzoat, kemudian turunannya dengan variasi berbagai macam gugus fungsi, mulai dari hidroksi, metil, nitrogen, gugus nitro, dan juga gugus kloro, dimana semuanya di posisi atom C2. Nah, untuk latihan atau untuk demonstrasi saat ini saya akan menampilkan simulasi untuk asam benzoat. Lalu nanti adik-adik diminta untuk mengisi seperti biasa, mengisi tabel dari kolom-kolom yang telah disediakan. Oke, kemudian analisis datanya bisa dilihat di bagian C. Adik nanti harapannya adalah bisa menjawab 4 soal yang ada di bagian analisis data C. Lalu jawaban diberikan langsung di file ini di hasil simulasi. Jangan lupa nanti memberikan identitas sendiri ya, nama dan juga NIM, lalu diupload di Edlink. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mulai dari seperti biasa menggambar molekulnya, lalu optimasi struktur dengan semi empirik PM3 dan kriteria seperti yang sudah disampaikan di protokol ini. Lalu setelah itu baru kita mencatat data-data. Setelah disimulasi optimisasi strukturnya, kita mencatat data-data yang ada di tabel dan menjawab pertanyaan. Untuk bagian ini, yang bagian 4B itu kita lewati dulu ya. Kita lewati dulu. Itu nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita gambar asam benzoat. Aktifkan draw dulu, kemudian kita klik kiri karbon, lalu buat aromatisnya, cincin aromatis, kemudian rangkap 2, jangan lupa. Udah seperti ini, kemudian kanannya asam benzoat, berarti dia ada karbonil, ada substituen karbonil. Oke, rangkap 2, lalu yang paling ujung kita ganti dengan oksigen. Setelah itu kita will, lalu add hydrogen and model. Sudah seperti ini. Kemudian kita setup, lalu pilih semi empirik, kemudian PM3, lalu klik OK. Sudah seperti ini. Kemudian compute ya. Kemudian jangan lupa geometry optimization. Catatan yang perlu dilihat
adalah ini pastikan Polar Library, kemudian RMS nya dibuat 0,001 kilokalori per mol. Nanti ini saja yang dipastikan ya, yang perlu dipastikan Polar Library dan juga gradient 0,001. Kemudian klik OK, lalu kita tunggu sampai konvergensinya yes. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Setelah yes, kita catat energinya. Energi totalnya adalah minus 1579, pakai koma kita ya, 242 kita bulatkan, 242 kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk homonya, itu belakangan aja, kita lihat ke properties yang lain dulu, ke dipole, heat of formation, panjang ikatan, dan juga partial charges. Kita ke compute, kemudian ke properties, lalu dipole momennya 2,69 ya, 2,69 dB, 2,69 dB. Heat of formation apa tadi ya, heat of formationnya sepertinya tidak di sini. Coba saya jadi bisa properties. Berarti kita harus masuk di sini. Coba ini saya cek dulu ya. Itu informasinya tadi belum diaktifkan ternyata ya. Coba kita start log dulu, jadi file, lalu kita start log ya, lalu pilih folder di mana kita mau menyimpan file kita. Ini sebenarnya bebas saja, agak yang penting adik-adik nanti bisa cepat mencarinya ya. Benzoic acid. Oke, ini udah start kan. Lalu kita ulangi lagi ya. Empirik udah, M3, lalu compute, lalu ini geometry optimization. Oke. Udah kan? Udah 15,79, kita pastikan 15,79. Oke, udah oke. Setelah itu baru kita stop log. Nah, stop log, lalu heat of formation yang kita cari. Heat of formation dalam kilokalori per mol. Kita panggil ke file dimana kita menyimpannya, ini ya, heat of formation. Jadi ini bentuknya notepad ya, kita bisa Ctrl F, mudah-mudahan bisa ditemukan di sini. Nah, ini dia heat of formationnya, ini dia, min 10,841. Jadi ini yang kita simpan, kita masukkan ke Word kita. Oke. Beda kan, ini beda dengan energi total. Kalau ini heat of formation itu energi panas atau kalori yang dibutuhkan untuk membentukkan senyawa atau membentuk senyawa tersebut. Panjang ikatan utama berikutnya seperti biasa. Panjang ikatan utama kita bisa milih hus fungsi antara C dan O. Ini berapa panjang ikatannya? C dan O dalam karbonil. Ini panjang ikatannya 1,211 Armstrong. C, jadi jangan lupa dikasih
informasi ya. Ikatan siapa atomnya? 1,211 angstrom. Lalu misal kita pilih CC karbonil ya. CC karbonil 1,484. CC karbonil 1,484. Oke, kemudian klik rangkap 2C. Rangkap 2C untuk aromatiknya adalah 1,394 angstrom. Nah, itu saja. Yang lainnya nanti menyesuaikan aroma. Ada mau nulis semua boleh juga. Kemudian ini atomic charge, partial charge ya. Ini cara mendisplaynya kayak gini. Display rendering ini ya. Display label charge. Ini akan muncul muatan ini ya. Ini dia. Angka-angka ini menyatakan muatan. Fokus utama kita itu di karbonil dulu. Atau kalau adik-adik tidak mau ini ya. Jadi untuk simpelnya gini aja. Simpelnya itu kita capture aja, terserah caranya. Kalau saya pakai snipping tool. Kalau saya ini nggak harus snipping tool ya. Terserah adik-adik nanti mau capture pakai tool apa terserah. Dia bisa capture ini. Oke, ini ya kita capture. Lalu kalau pakai snipping tool itu tinggal di Ctrl C, lalu kita tempel di bagian ini. Jadi ada di enggak payah mengetik atau menulis salah satu. Ini kan berarti kita buat layoutnya. Layoutnya kita buat landscape aja untuk halaman hasil simulasi agar nanti bisa kita seret tabelnya biar lebar. Ini kan besar ya, kita bisa begitu dia. Oke, bisa seperti ini. Ada salahnya udah cukup. Jadi nanti adik-adik yang perlu dilaporkan ya aja gambarnya aja, gambar capture-nya dalam bentuk charge. Ini pastikan bahwa oksigennya di karbonil itu negatif ya, negatif min 0,317. Lalu yang lainnya ada ini positif. Oh, ini negatif ya. Kalau mau ya meyakinkan diri ya ini bisa diperbesar. Nah, seperti ini untuk memperbesar. Atau tadi juga bisa nih lewat sini deh. Lewat notepad kita ini. Nah, ini juga ada partial charge di bagian ini dia. Nah, ini dia. Inilah charge. Nomor atom ya Z. 6 tuh untuk karbon dan seterusnya. 8 oksigen. Ini sudah pasti bisa tinggal kita copy paste. Oke, berikutnya ini ya apa namanya? Kita kembalikan ke label simbol atom. Berikutnya ini yang paling utama adalah orbital.
untuk menentukan rumu-rumunya. Nah, pertama ya yang adik-adik lakukan adalah klik compute, kemudian sorotkan ke bawah hingga orbital, lalu klik kiri. Nah, ini kan di sini ada rumu, ada pilihan rumu, ada pilihan rumu ya. Kita klik salah satu contohnya, lalu pastikan yang terpilih itu nanti, jadi kan di sini ada diagramnya, ada yang bawah itu warnanya hijau, ada yang atas ini yang merah apa pink atau ungu, yang bawah ini yang hijau paling atas itu namanya UMU highest occupied, jadi elektron di sini. Kemudian yang warna agak pink agak ungu ini rumunya itu yang paling bawah, pink yang paling bawah. Oke, kita display ya, jadi kita pilih rumo ya, lalu kita plotkan dulu sob. Nah, oke, nah ini adalah rumunya si asam benzoat. Yang perlu kita catat itu adalah angkanya ini, angkanya. Nah, kalau adik-adik nggak yakin, itu bisa pilih label. Nah, ini kan muncul angka di sini, tapi kan agak susah ya untuk itu juga nih bisa diperbesar ya. Jadi ini bisa di uncheck, bisa dicek. Nah, pastikan ini kalau adik-adik pilih yang paling tinggi, ini dia umum ya kan. Masukkan angka ini, pastikan adalah ini adalah si warna hijau, garis warna hijau paling atas itu si umum. Oh, ini angkanya nggak bisa di copy. Oke, kita berarti masukkan manual aja. Masukkan manual dengan cara ketik. Umumnya adalah minus. Ini ada EV nih. Nah, ini minus 10,078. Nah, ini umumnya. Kemudian untuk rumunya kita bisa pakai klik seperti ini, lalu plotting. Oke, tetapi kan kita harus pastikan bahwa tanda merah ini ada di bagian bawah. Nah, cara menentukannya gini dia, bisa diklik manual seperti ini, tapi ini nggak yakin ya. Kalau homonya itu di min 2, ini bisa diklik manual seperti ini ya. Ini bisa kita klik min 1 misalnya, di mana dia? 1 itu yang homo ya. Berarti ini berarti 0 harusnya. Nah, plotting. Oke. Ingat ini diklik rumo dulu. Lalu numbernya itu 0, itu berarti dia adalah si lumu. Nah, di atas 0 itu ada 1, itu adalah ungu yang ungu garis kedua. Berarti yang homo tadi, yang homo itu berarti dia posisinya adalah min 1. 0 itu dia kan tadi nol tadi itu adalah si rumo. 0 itu jadi si rumo, ya kan? Garis merah kotaknya di paling bawah. Berarti ini kita isi nih. Kita isi jadi min 0,484. Karena kalau min 1
itu berarti si hijau paling atas. Nah, jadi perlu capture ini, capture gambar display untuk ungunya. Tapi yang kita butuhkan di sini angkanya dulu, kita analisis angkanya aja. Nah, berikutnya adalah menghitung delta E dari LUMO. Nah, ini caranya adalah ingat bahwa delta E di sini itu selisih antara LUMO dikurangi dengan LUMO. Oke, LUMO dikurangi dengan LUMO. Bisa cara cepatnya kita pakai Excel ya. Nah, nggak usah pakai, kalau ada di kalkulator ini. Nah, ini kan LUMO dikurangi, jadi delta E itu kan LUMO dikurangi HUMO. Itu berarti dia min 0,484. Dikurangi ungunya. Oh, ini formatnya bahasa Indonesia. Pastikan ini komputernya pakai komputernya pakai format bahasa yang ada di gunakan. Kalau Inggris berarti kita pakai desimal, pakai titik. Oke, kita ke sini. Jadi 9,594. Oke, seperti itu. Dan ini tugas adik-adik adalah melengkapi 4 senyawa turunan dari asam benzoat, lalu menjawab 4 pertanyaan di analisis data. Oke, begitu ya simulasi atau demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Silakan mengerjakan dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.